Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang nilai hidup rohani, peranannya, terutama untuk kehidupan yang lebih damai, lebih penuh syukur. Seringkali kita merasa bahwa hidup rohani itu tambahan aja. Sesudah hidup yang berkaitan dengan dunia ini, pekerjaan, rumah, mobil, harta milik, dan juga status di masyarakat, pengakuan, baru kemudian hidup rohani. Hidup rohani semacam tambahan atau pilihan, tapi bagian yang bukan pertama. Padahal saya ingin mengajak kita semua melihat, kalau kita mempunyai hidup rohani yang kuat, ternyata kita mempunyai kualitas jiwa yang dewasa. Kualitas jiwa yang sungguh-sungguh maju. Seperti apakah ciri-ciri orang yang hidup rohaninya mendalam, yang jiwanya sudah dewasa? Mungkin dengan memperhatikan beberapa ciri ini, kita kemudian tertarik, terdorong untuk mengambil komitmen menjalani latihan rohani. Ciri pertama orang yang dewasa jiwanya, yang hidup rohaninya mendalam adalah tulus. Biasanya orang yang hidup rohaninya mendalam itu hatinya tulus. Dia mengatakan kebenaran dan hidup apa adanya. Dan ini membuat orang lain nyaman, karena orang lain merasa dihargai, diterima apa adanya, tidak merasa diserang. Karena itu orang yang tulus biasanya dia bergaul dengan siapa saja. Yang kedua, rendah hati. Orang yang hidup rohaninya dalam itu rendah hati orangnya. Orang yang dia bisa bergaul dengan semua orang dari semua lapisan. Orang yang punya posisi tinggi, tidak merasa terancam atau merasa diserang. Orang yang rendahan dalam masyarakat juga tidak merasa dihina atau direndahkan. Dan hanya memang orang yang mempunyai hidup rohani mendalam, yang jiwanya sudah dewasa, yang bisa rendah hati. Yang ketiga biasanya setia. Orang yang jiwanya dewasa itu setia. Dia punya komitmen, punya konsistensi. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan setia. Punya komitmen yang kuat. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, biasanya jiwa yang sudah maju itu bahagia. Dia melihat hidup itu menyenangkan, patut disyukuri. Dia tidak pernah mengeluh, karena dia selalu melihat hal-hal dalam hidupnya secara positif dan baik. Dan menghargai hidup sebagai yang sangat bernilai dan patut dirayakan, bukan untuk disesali atau diisi dengan banyak keluhan. Yang kelima biasanya dia positive thinking. Dia melihat peristiwa-peristiwa dari sudut pandang positif. Dia lebih senang membicarakan kebaikan orang lain daripada keburukannya. Dia lebih senang melihat harapan daripada keputusasaan. Dan biasanya dia lebih bertanggung jawab terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Ciri yang keenam, biasanya dia hidupnya ringan. Tidak terbelenggu, terbebani oleh masa lalu. Juga tidak terbebani oleh masa depan, terlalu khawatir dengan masa depan. Biasanya tidak begitu. Dia lebih fokus pada peningkatan kualitas pribadi yang bisa dia kerjakan sekarang, supaya masa depannya lebih menjanjikan. Karena dia percaya bahwa masa depannya tergantung apa yang dia lakukan sekarang. Kalau dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sekarang dengan baik, dengan penuh sukacita, pasti masa depannya juga baik. Yang berikutnya biasanya nomor 7 kalau tidak salah, dia percaya diri. Percaya diri dalam arti dia bisa menerima dirinya,
Bahwa di dalam dirinya itu ya ada baiknya, ada tidak baiknya. Dia nyaman dengan dirinya sendiri. Secara sederhana bisa dikatakan dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia mengerjakannya dengan baik. Nah, itu dia. Dan dia tahu kalau dia tidak bisa mengerjakannya, dia tidak akan memaksa diri. Karena dia bisa menerima bahwa dirinya ada batas-batasnya juga. Dan yang kedelapan, biasanya jiwa yang sudah maju itu disukai oleh banyak orang. Orang datang minta nasihat, orang datang untuk mendapatkan inspirasi, tetapi juga sekedar berkawan dengannya. Dan mereka biasanya mendapatkan inspirasi atau jalan keluar dari perbincangan dan sekedar bergaul dengan orang yang memang hidup rohaninya mendalam. Dan selain disukai oleh banyak orang, seringkali binatang-binatang juga suka terhadap orang yang jiwanya sudah maju secara hidup rohani. Nah, bukankah itu menarik? Ya. Ternyata justru hidup rohani yang membuat hidup kita itu damai, bahagia, nyaman, dan ringan. Maka menurut saya, kalau kita memang ingin menemukan hidup yang penuh makna, hidup yang penuh bahagia, mencarinya di dalam hidup rohani. Kita mempunyai disiplin, latihan-latihan rohani. Disitulah kita menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Hidup rohani bukan tambahan, tetapi malah yang pokok, malah yang mendasari hidup kita yang ada di permukaan. Karena kebahagiaan itu ada di dalam, ada di kedalaman, ada di hal-hal rohani. Karena sebetulnya yang bernilai itu justru yang rohani. Mencintai itu rohani, menghargai itu rohani. Mana fisiknya? Nggak ada, itu bukan fisik. Memahami orang lain itu rohani. Sabar itu rohani. Jadi rohani itu bukan sekedar roh, bukan. Rohani adalah sesuatu yang memang ada di kedalaman dan melampaui apa yang kelihatan. Dan ternyata itu yang menentukan kebahagiaan kita. Maka kalau kita salah mencari atau mencari di tempat yang salah, ya tidak ketemu. Mencari kebahagiaan, mencari hidup yang lebih bermakna, kedamaian, positive thinking, itu ada di dalam hidup rohani, bukan di hidup jasmani. Keliru. Maka kita seringkali tidak menemukannya. Sekarang ini justru kita harus berusaha metanoia, ya, mengubah arah dalam mencari kebahagiaan, mencari hidup yang lebih damai, lebih penuh syukur. Dan kita mengarahkan pencarian itu justru di kedalaman hidup rohani. Mari kita mencoba untuk mempunyai disiplin latihan-latihan rohani sederhana. Doa, refleksi, meditasi, sabar, positive thinking, dan handle yourself with care. Kalau kita tepat menaruh fokus pada hidup rohani, kita akan menemukan sukacita, kedamaian, dan wajah Tuhan yang selalu berseri-seri kepada kita. Tuhan memberkati.